Halo guys. Ngopi. Driver. Apa driver dulu di Legubar? Tuh. Kopi. Mana kopinya? Ya udah habis semua. Lu kemana, Ban? Ngapain? Ya. Emang udah ada bookingan belum? Mobilnya masih banyak nih, belum pada jalan jam segini. Tuh. Hari ini order landai tuh, pada ngumpul semua. Gaya dulu lah, masih. Gelap. Nah, gitu dong. Pamoko dong. Pamoko sorot. Ya, senior. Wah, itu dong. Halo, selamat sore teman-teman. Woi, guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Alphard Driver. Hari ini konten hari ini tentang apa ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru naik Alphard, saya kasih cara naik Alphard dari yang belum tahu bisa langsung bawa. Oke, simak videonya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum pernah naik Alphard kemudian disuruh bawa Alphard, jangan bilang nggak bisa, bilang aja bisa gitu ya teman-teman ya. Nanti simak video saya ini biar teman-teman itu begitu masuk Alphard langsung bisa bawa. Terus saya kasih tutorial apa-apa saja yang perlu di on dan di off supaya tamu kita itu nyaman, jadi nggak ada suara-suara berisik gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada tawaran atau dapat apalah yang suruh bawa, kamu bisa bawa Alphard nggak gitu ya teman-teman, jawab saja bisa. Gimana caranya, simak di video ini ya. Oke teman-teman ya, mobil Alphard seperti ini ya. Ini mobilnya canggih ya. Ya, ini mobilnya canggih. Jadi karena mobil ini sangat canggih, jadi membuat kita jadi bodoh teman-teman ya. Jadi, supaya kita tidak bodoh, supaya kita lebih pintar dari mobil ini, ada beberapa fitur yang kita off saja. Karena teman-teman banyak kan sudah bisa bawa mobil, jadi anggap aja beberapa fitur yang sekiranya tidak perlu dinyalakan supaya penumpang kita nyaman, itu kita off saja. Karena kalau dinyalain semua, satu ruangan ini akan berisik dengan suara-suara peringatan yang ada di mobil ini. Karena semuanya banyak sensor ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu cuman posisi start di sini ya teman-teman ya, di atas. Nah, ini di atas nih. Posisi tombol start ada di atas. Kemudian persneling seperti biasa ya. Ini persneling matic itu ada di sini. Jadi ini ada, untuk yang baru itu ada shift lock-nya di sini. Ini untuk memperhalus gerakan saja ya teman-teman. Untuk yang lama kan tidak ada. Yang lama itu langsung posisinya gitu ya teman-teman. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan di awal start. Nah, di sini akan saya tunjukkan ke teman-teman semua. 2000 years later. Untuk pertama kali masuk itu kan ini posisi sudah nyala ya teman-teman ya. Jadi pertama kali masuk itu langsung injak pedal rem, kemudian pencet start yang di sini. Tapi teman-teman harus bawa kuncinya dulu ya. Kalau udah ada kuncinya, tinggal pencet rem yang di bawah, kemudian start. Nah, begitu sudah nyala begini, teman-teman nggak usah lihat kanan kiri. Yang penting yang pertama teman-teman perhatikan yaitu posisi ini teman-teman ya, yang di bawah sini ya. Ini posisinya on ya, jadi untuk otomatis buka pintu dan tutup pintu itu posisinya nyala. Kalau off itu posisinya begini ya teman. Dipencet ini dia nggak ini. Jadi ini posisinya harus teman-teman perhatikan ya, ini ya. Ini posisinya harus posisi tombol ke atas ya, tombol di atas. Kalau tombolnya ke bawah
berarti off, pintunya itu manual, jadi elektriknya nggak jalan. Nah setelah posisi pintu elektriknya nyala, nah teman-teman yang perlu perhatikan sebelum berjalan itu, teman-teman langsung pencet layar yang ada di sini nih. Nah di sini teman-teman, nah ini semua sensor-sensornya tuh ada di sini. Nah ini kan semuanya banyak sensor di sini. Nah ini ada berapa itu? Nah ini teman-teman matikan saja, beberapa yang harus dimatikan, matikan saja. Di beberapa konten saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan ya untuk start awal ya. Jadi untuk yang ini itu posisinya itu jadi posisi pertama kali menaik. Teman-teman pengen AC itu langsung dinyalain ya, teman-teman nyalakan ini aja. Posisi mobil panas ya dingin maksimal thread. Nanti dingin udah maksimal baru teman-teman setel AC-nya untuk diturunkan kalau sudah dingin. Kemudian sensor-sensor yang perlu dimatikan apa aja? Nah, di sini banyak ya. Jadi yang perlu dimatikan biar nggak berisik itu pertama itu dari sini teman-teman. Nah, yang paling ujung ya, dari paling ujung ya. Pendeteksi elemen belakang ini mati, ini off saja. Kemudian bantuan keluar aman matikan saja. Terus peringatan lalin silang belakang ini di off juga. Nah, ini tuh fungsinya tuh kalau kita nyelip mobil lain tidak ada suara peringatan. Karena kalau ini nyala, pas kita mendahului kendaraan lain itu akan ada bunyi peringatan gitu. Jadi ini off. Nah, kemudian sinyal parkir ini jangan di off ya, karena ini sewaktu-waktu kita perlu untuk parkir kita akan butuh ini. Terus rem dukungan parkir juga jangan di off ya teman-teman ya. Kalau kita mundur ada benda yang asing itu dia akan ngerem sendiri. Jadi yang tadi ya, yang sini jangan dimatikan, yang ini jangan dimatikan. Pemantau titik buta ini terserah teman-teman mau off apa nyala. Ini tuh kalau fungsinya tuh kalau kita lagi berdekatan dengan mobil lain, layar ini akan keluar kamera seperti ini teman-teman. Nah, akan keluar gambar kameranya itu nyala. Nanti tampilannya akan beda lagi ya. Kalau saat berjalan kameranya nggak seperti ini. Jadi pokoknya ini nyala kalau itu di posisinya on. Tapi kalau ini posisinya off yang tadi, nah posisinya off, ini posisinya off, itu kamera nggak akan nyala. Kemudian sensor parkir nggak usah dimatikan. Nah ini teman-teman yang perlu dimatikan tadi itu. Nah selain teman-teman mencet tombol yang sini, di sini juga ada ya, di tombol yang sini tuh langsung nih gambar mobil ya, gambar mobil ini ya. Nah ini semua sensor juga ada di situ. Jadi teman-teman tuh tampilan sama sih. Teman-teman pencet gambar mobil ini aja, tek, terus bantuan pengemudi. Nah di sini juga kebuka semua ya sensornya ya. Jadi tadi sudah saya matikan yang itu ya. Kemudian pemantau titik buta, sistem pre ini jangan di off, ini penting. Nah ini yang saya on yang ini ya teman-teman ya. Nah tuh ini ya posisi onnya yang di itu aja ya. Ini yang tidak menimbulkan suara berisik di dalam itu. Suaranya itu ini sama ini. Jadi 3 ini, itu 2, 3, 4 ini. Nah kemudian ini juga teman-teman harus off ya ini. Kalau teman-teman tidak biasa pakai ini jangan gunakan ini, karena ini berbahaya juga kalau teman-teman tidak tahu cara gunainnya. Karena kalau posisi ini nyala seperti ini, nah di sana di layar itu akan nyala seperti itu ya. Itu ada yang ini nih teman-teman, yang ini. Nanti akibatnya kalau mobil itu di samping kanan atau kiri ada halangan, setir ini itu akan ditahan sama sistem ya. Jadi teman-teman akan susah belok. Jadi kalau bisa ini di off saja. Ini. Jadi biasakan teman-teman seperti mengendarai mobil yang tanpa sistem ini ya, karena teman-teman pasti awal mula kan terbiasa menggunakan mobil yang tidak ada sistem begini. Tapi kalau teman-teman sudah lama menggunakan mobil ini, sudah tahu cara fungsinya, ya silakan digunakan. Tapi kalau enggak lebih baik di off. Nah kalau di off posisinya nanti di sini layar kuning ya, jadi ini off. Nah, ini udah
teman-teman udah enak nih, setirnya udah nggak ada yang nahan-nahan lagi. Nah, cukup itu aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali bawa Alphard, untuk Alphard yang baru ini ya, ini di off saja. Nah, kemudian ada lagi yang di sini ya teman-teman ya. Layar ini kan yang bikin suara pendeteksi lagi ngantuk atau apa ini. Nah, di off saja, ditutup saja. Kalau teman-teman nggak tahu cara mematikannya, ditutup saja bisa pakai kertas, pakai stiker atau pakai apapun. Jadi tidak ada suara pun kalau teman-teman buka mulut terlalu lebar, tidak ada peringatan mengantuk dan segala macam. Oke teman-teman, begitu ya. Ini tutorial singkat saya buat para pemula yang baru pertama kali naik Alphard. Jadi start awal untuk pertama kali naik Alphard itu saja yang perlu dimatikan fungsinya. Jadi teman-teman mengendarainya nyaman, tidak ada sensor apapun yang bunyi, tapi sistem keamanan tetap aktif ya teman-teman ya. Oke, semoga tutorial singkat saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa yang belum like, silakan di subscribe. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan masukkan di komentar. Kalau ada yang kurang ya nanti saya akan jelaskan lagi buat teman-teman yang masih bertanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Tetap ya teman-teman ya, patuhi rambu-rambu lintas, jaga etika berkendara, dan hormati pengendara lain. Bye-bye.